bisa dagang dan manufaktur. Nah, untuk materi kali ini yaitu tentang buku besar dan neraca saldo. Mungkin kalian sudah tahu apa itu buku besar, apa itu neraca saldo. Baik, kita bahas dulu satu persatu ya. Untuk yang pertama yaitu tujuan pembelajaran kita mempelajari buku besar, yaitu peserta didik diharapkan dapat menerapkan posting jurnal-jurnal ke dalam buku besar. Yang kedua, mengevaluasi posting jurnal-jurnal ke dalam buku besar. Yang ketiga, melakukan posting jurnal-jurnal ke dalam buku besar. Yang keempat, yaitu mempresentasikan posting jurnal-jurnal ke dalam buku besar. Ya, jadi diharapkan presentasikan. Nah, jenis-jenis buku besar itu ada berapa? Yaitu ada dua. Di sini itu ada buku besar umum dan buku besar pembantu. Kenapa disebut buku besar? Nah, buku besar umum di sini yaitu kumpulan perkiraan-perkiraan untuk mencatat perubahan-perubahan transaksi pada akun-akun utama. Jadi setelah kalian melakukan jurnal umum atau jurnal khusus, kita kelompokkan ke dalam atau kita masukkan ke dalam buku besar ya, untuk mempermudah nanti pada saat kalian melakukan neraca saldo dan neraca laju. Baik, yang selanjutnya yaitu buku besar pembantu. Apa itu buku besar pembantu? Yaitu merupakan rincian dari akun-akun tertentu pada buku besar utama. Contohnya untuk buku besar pembantu, pembantu utang, buku besar pembantu utang, ada buku kartu persediaan. Nah, untuk fungsi buku besar sendiri yaitu berfungsi untuk mengendalikan buku besar pembantu. Itu fungsi utama. Jadi maksudnya di sini jumlah saldo yang ada di buku besar utama itu harus sama dengan jumlah akun-akun yang terdapat dalam buku besar pembantu. Nah, selain itu, buku besar juga berfungsi untuk mengikhtisarkan akibat-akibat transaksi dan kejadian secara lengkap atas perubahan harta, utang, dan modal perusahaan, dasar penyusunan laporan keuangan, dan tempat pencatatan kedua setelah jurnal, dan tempat pencatatan terakhir setelah ditutup pada akhir periode. Nanti setelah akhir periode akan dilakukan buku besar kembali. Nah, bentuk-bentuk buku besar ada beberapa jenis buku besar ya. Bentuk buku besar yang pertama yaitu bentuk kontrol, yaitu bentuk yang sebelah menyebelah atau disebut juga dengan bentuk ruang kolom. Untuk formatnya yaitu sebagai berikut. Di situ ada tanggal, ada uraian, ada referensi, jumlah, uraian, dan jumlah. Jadi di sini sebelah menyebelah ya. Yang sebelah kanan yaitu debit dan yang sebelah kiri yaitu kredit. Yang selanjutnya yang kedua yaitu bentuk stapel. Nah, disebut bentuk stapel yaitu buku besar berbentuk halaman atau disebut juga buku besar 4 kolom yang dikenalnya dengan saldo rangkap. Biasanya yang sering kita gunakan dalam melakukan pencatatan atau posting dalam buku besar. Nama akun di situ ada tanggal, uraian, referensi. Referensi ini diisi dari jurnal apa? Misalkan jurnal penerimaan kas, atau jurnal pengeluaran kas, atau jurnal pembelian, atau jurnal pembelian. Ini referensi. Debit kredit yaitu mutasinya, dan di sini ada saldonya, saldo debit dan kredit. Nanti di sini akan langsung diketahui saldonya. Yang ketiga yaitu bentuk T, bentuk yang paling sederhana. Bentuk buku besar berbentuk seperti huruf T dengan di sisi kiri di pemindahan buku sebelah debit dan sisi kanan itu sebelah kredit ya, bentuk yang paling sederhana. Sekarang materinya yaitu pemindah bukuan atau posting. Mungkin kalian sering dengar yaitu posting. Ya, maksudnya di sini posting adalah jadi setelah pencatatan ke dalam jurnal selesai, jurnal umum, jurnal khusus, maka akan dilanjutkan ke tahap selanjutnya, yaitu memindahkan catatan yang terdapat dalam jurnal buku besar. Namanya disebut posting, pemindah bukuan. Nah, pemindah bukuan atau posting dari jurnal umum
ke buku besar itu langkah-langkahnya sebagai berikut. Siapkan akun-akun buku besar yang diperlukan. Jadi ada berapa akun buku besar di situ? Untuk untuk perusahaan jasa, dagang, dan manufaktur itu ada berapa akun yang digunakan. Catatlah atau pindahkan angka-angka yang ada pada jurnal umum ke akun-akun yang bersangkutan pada buku besar. Jadi nanti pindahkan angka-angka untuk kolom kas, pindahkan nanti sesuai dengan tanggal transaksinya. Kalau jurnal umum ya jurnal khusus sudah sama. Kolom referensi pada jurnal khusus diisi dengan tanda cek supaya nanti kalau kalian sudah melakukan pencatatan itu sudah terdetek ya, tidak ada yang terlewat. Kolom referensi pada perkiraan buku besar diisi dari halaman jurnal umum. Nah, untuk akun-akun perusahaan manufaktur itu sebetulnya sama saja ya, untuk melakukan pencatatan buku besar itu sama, perusahaan jasa, dagang itu sama. Nah, yaitu aktiva, utang, modal, pendapatan, dan beban. Hanya saja untuk perusahaan manufaktur mungkin lebih kompleks lagi ya, karena di situ juga terdapat ada 3 persediaan, yaitu persediaan bahan baku, persediaan dalam proses, persediaan barang jadi. Nah, itu yang membedakannya ada beberapa akun-akun seperti ya. Nah, selanjutnya yaitu neraca saldo. Nah, pengertian neraca saldo yaitu suatu daftar yang berisikan sisa atau saldo-saldo akun buku besar yang dicatat secara sistematis menurut nomor kode akun buku besar, disertai jumlah debit dan kredit akun yang bersangkutan. Nah, di sini akan ketahuan apabila buku besarnya tidak balance, maka akan ketahuan pada saat penyusunan neraca saldo. Jadi di sini fungsinya sebagai alat pemeriksa terhadap kebenaran pencatatan dalam buku besar. Nah, selanjutnya apa manfaat dari penyusunan neraca saldo? Nah, di sini yaitu bertujuan untuk memeriksa keseimbangan antara jumlah saldo debit dengan jumlah saldo kredit untuk masing-masing akun dan dapat mengetahui terjadinya kesalahan serta sebagai awal pengkisaran dalam menyusun perhitungan laba dan laba rugi dan neraca. Jadi di sini awal kalian mengetahui kesalahan kalau misalkan terjadi ketidakseimbangan antara debit dan kredit. Baik, untuk bentuk neraca saldo sini yaitu ada nama perusahaan, daftar saldo atau neraca saldo per tanggal per bulan dan tahunnya. Diisi dengan nomor akun, diurutkan dari akun aktiva yang terlebih dahulu, dilanjutkan dengan pasiva, dan selanjutnya sampai sesuai dengan urut nomor akunnya. Nama akun diisi dengan nama akunnya, debit dan kredit disesuaikan dengan buku besar ya, di situ saldo buku besarnya di sebelah debit masukkan di sebelah debit, dan kalau akun kredit dimasukkan ke akun sebelah. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Untuk materi selanjutnya yaitu jurnal penyesuaian dan neraca lajur. Sampai ketemu lagi dan tetap semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.